Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Rafiq Farida, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek, akan memaparkan tugas 1.4.A.9, Aksi Nyata Modul 1.4, dengan judul, Penerapan Budaya Positif Melalui Keyakinan Kelas dalam Kegiatan Pembelajaran. Fasilitator, Bapak Sutarji, SPD, MPD. Pengajar praktek, Bapak Joko Purnomo, SPD. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak, dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti, dari modul budaya positif, serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Sedangkan rencana dari tindakan aksi nyata modul 1.4 adalah, mengimplementasikan konsep-konsep inti budaya positif, melalui keyakinan kelas dalam kegiatan pembelajaran. Latar belakang, dalam mewujudkan budaya positif, sekolah harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga sekolah, terutama yang berpihak pada murid. Penerapan budaya positif dapat dilakukan di lingkungan sekolah yang terkecil terlebih dahulu, yaitu melalui pembiasaan-pembiasaan pembelajaran di dalam kelas, yang memerlukan kedisiplinan, konsistensi, dan konsekuensi. Pembiasaan-pembiasaan ini dapat dilakukan dengan membuat keyakinan kelas, yang melibatkan semua warga kelas, melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, dan berupa pernyataan-pernyataan universal yang positif, dan dalam jumlah butir yang tidak terlalu banyak, agar mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dengan keyakinan kelas ini, murid diarahkan untuk mengemukakan ide, gagasan, atau usulan, tentang bagaimana mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan disiplin. Keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, diharapkan dapat menumbuhkan kedisiplinan murid, yang lahir dari dalam diri mereka sendiri, atau motivasi intrinsik. Keyakinan kelas ini, diharapkan akan menjadi kebutuhan murid, dan mereka akan lebih bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Awal penerapan keyakinan kelas ini, tentu saja murid belum terbiasa sepenuhnya dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, guru harus selalu mengingatkan, agar karakter positif dalam diri murid, semakin tumbuh dan terbentuk. Tujuan dari aksi nyata modul 1.4 ini adalah 1. Menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. 2. Menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. 3. Mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 4. Mewujudkan budaya positif. Sedangkan tolok ukur keberhasilannya adalah 1. Murid mampu membuat keyakinan kelas. 2. Murid mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan. 3. Murid mampu mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 4. Guru memahami paradigma perubahan, dan menerapkan budaya positif. Lini masa tindakan, yang akan saya lakukan dalam aksi nyata modul 1.4 ini adalah: Minggu pertama, menyusun rencana, dan meminta izin kepada kepala sekolah. Minggu kedua, melakukan sosialisasi kepada rekan guru sejawat, dan kepada semua murid kelas 7, 8, dan 9, tentang penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas, dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Minggu ketiga, bersama murid membuat keyakinan kelas, dan menempelkan di dinding kelas, agar dapat dilihat oleh semua warga kelas, kemudian berusaha untuk menerapkannya, melalui pembiasaan-pembiasaan positif yang telah disepakati. Dan minggu keempat, mendokumentasikan setiap kegiatan penyusunan keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan, dalam tindakan aksi nyata modul 1.4 ini antara lain: 1. Dukungan dari kepala sekolah. 2. Dukungan dari rekan guru sejawat, dan rekan tenaga kependidikan. 3. Dukungan dari murid, dan orang tua atau wali murid. 4. Dukungan dari warga sekitar. 5. Alat, berupa laptop, handphone, infokus, dan layar atau papan tulis. Dan keenam, bahan berupa kertas. Hasil akhir yang diharapkan dari tindakan aksi nyata modul 1.4 ini antara lain: 1. Murid mampu membuat keyakinan kelas, dan merasa lebih percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri, dalam mengimplementasikannya di dalam kelas. 2. Rekan guru sejawat, merasa termotivasi untuk membuat dan menerapkan keyakinan kelas yang lebih berpihak pada murid, sehingga akan tercipta budaya positif di dalam kelas atau di sekolah. Pembelajaran yang didapat dari tindakan aksi nyata modul 1.4 ini antara lain: 1. Dengan melibatkan murid dalam pembuatan keyakinan kelas.
mereka merasa senang dan antusias untuk melaksanakannya, dan selalu teringat apabila akan melanggarnya. 2. Peran dan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru sejawat, orang tua atau wali murid dan warga sekitar, sangat penting dalam menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan positif pada murid. Sedangkan tantangan dari tindakan aksi nyata modul 1.4 ini antara lain. 1. Proses adaptasi dari bentuk peraturan kelas ke keyakinan kelas, membutuhkan waktu. 2. Dalam prakteknya, murid belum melaksanakan keyakinan kelas dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, peran guru sangat penting untuk mengingatkan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran. Rencana tindak lanjut, yang akan saya laksanakan di masa mendatang antara lain. 1. Pada semester genap, tahun pelajaran 2022-2023 ini, rekan guru sejawat diharapkan mulai mampu membuat keyakinan kelas, di dalam kelasnya masing-masing. 2. Rekan guru sejawat, diharapkan mulai mampu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh murid. Sedangkan dokumentasi dari aksi nyata modul 1.4, tentang budaya positif, dengan judul penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas dalam kegiatan pembelajaran, antara lain. 1. Pada minggu pertama, tanggal 20 Desember tahun 2022, menyusun rencana, dan meminta izin kepada kepala sekolah, serta meminta dukungan dari rekan guru sejawat. 2. Pada tanggal 24 Desember tahun 2022, melakukan sosialisasi kepada murid kelas 8 dan kelas 9. 3. Pada minggu kedua, tanggal 28 Desember tahun 2022, melakukan sosialisasi kepada murid kelas 7, dan kepada rekan guru sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7, saya akan mensosialisasikan tentang keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Setiap individu, setiap murid akan membuat satu keyakinan atau keinginan dalam menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif. Setuju? Setuju ya? Apabila ada yang tidak mematuhi atau melanggar bagaimana? Ditegur ya. Ya, ditegur. Berarti setiap saat saya akan berusaha untuk mengingatkan agar keyakinan kelas nanti setiap saat selalu dilaksanakan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Pada minggu ketiga, tanggal 5 Januari tahun 2023, bersama murid, membuat keyakinan kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita buat. Setiap murid membuat satu keyakinan kelas, kemudian kita tempel di papan tulis dan kita sepakati bersama. Kemudian kita laksanakan secara bersama. Siap ya? Baik, saya bagikan satu kertas untuk satu murid. Silakan ditulis. Baik, silakan mulai dari Eva ditempelkan ke depan. Silakan. Oh, ini yuk. Reflect it. Begini. Ini hasil keyakinan kelas yang kita buat bersama. Sekarang silakan Kalista di depan, tolong dibacakan. Jika mengambil buku temannya saat pelajaran
Keinginanku adalah tidak boleh membeda-bedakan teman sekolah atau sekelas di dalam kelas. Iya, lanjut. Keinginanku adalah tidak boleh membeda-bedakan teman sekolah atau sekelas. Ya. Keinginanku adalah dilarang membuat keinginanku dilarang menjadi teman Iya. Keinginanku adalah siswa laki-laki tidak mengganggu siswa perempuan. Ya, ini. Keinginanku adalah siswa laki-laki tidak nakal kepada siswa perempuan. Dilarang mempunyai teman. Dilarang menarik buku. Keinginanku adalah dilarang Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Ya, senyum kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat. Baik, kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Iya caku ica. Kelas nanti kita tempelkan di sini di dinding, kita sepakati bersama, kita laksanakan bersama sesuai dengan keinginan kita bersama. Baik, telah kita laksanakan yang kelas secara bersama-sama. Dan kini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Hasil dari keyakinan kelas 7 antara lain, 1. Bersikap baik, ramah, dan memperlakukan sama, kepada semua teman satu kelas, atau satu sekolah. 2. Menjaga barang milik teman, dan meminta izin ketika meminjam barang milik teman satu kelas, atau satu sekolah. 3. Mengerjakan tugas atau ulangan, dengan tenang. 4. Menggunakan handphone, hanya pada saat mata pelajaran tertentu saja, misalnya informatika atau IPS. Dan kelima, menjaga kebersihan kelas pada saat kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, masih pada minggu ketiga, tanggal 5 Januari tahun 2023, bersama murid, membuat keyakinan kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang telah yang akan kita sepakati bersama, yang akan kita buat. Setiap murid harus membuat satu keyakinan kelas. Nanti kita sepakati bersama, kemudian kita laksanakan bersama. Saya akan memberikan satu kertas untuk setiap satu murid. Silakan untuk membuat keyakinan kelas. Baik, sudah? Baik, kalian sudah membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Silakan ditempel ke depan nanti. Ya. Nanti tolong dibacakan mulai dari atas. Nama Indonesia dari kelas 9. Guru harus menghargai murid saat berada di dalam kelas atau mematikan HP atau tidak membawa HP saat mengajar di dalam kelas. Iya. Sekarang Caca silakan dibaca. Iya, itu dari Caca. Lanjut Janang Lutfi. Makanan sama ini biarkanlah cara agar tidak terlambat masuk sekolah TK. Ya. Baik, ini keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Kemudian kita laksanakan bersama-sama sesuai dengan apa yang telah kesepakatan kita bersama. Inilah keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, yang telah kita buat bersama. Terima kasih, kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan.
kita telah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kita sepakati bersama, kita laksanakan bersama. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kita semua. Hasil dari keyakinan kelas 9 antara lain, 1. Menghormati guru dan sesama teman satu kelas, atau teman satu sekolah. 2. Saling menghargai dengan semua warga kelas. 3. Menggunakan handphone hanya pada saat mata pelajaran informatika, atau mata pelajaran tertentu, yang memerlukan koneksi internet. 4. Membeli makanan atau minuman, hanya pada saat jam istirahat. Selanjutnya, masih pada minggu ketiga, tanggal 7 Januari tahun 2023, bersama murid membuat keyakinan kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita kelas 8 akan membuat atau menyusun keyakinan. Nah, setiap murid akan membuat satu keyakinan. Kita buat bersama, kemudian nanti kita laksanakan secara bersama. Setuju? Baik, saya beri kertas satu persatu. Silakan ditulis. Renta. Rita. Sudah semua? Baik, kita sudah membuat satu keyakinan yang kita buat bersama, kita laksanakan bersama agar kelas menjadi aman, nyaman, dan kondusif. Kemudian silakan mulai dari kita didatangkan di papan tulis. Iya, lanjut. Bawahnya. Iya. Sini enggak? Bawahnya Mas Bayu. Ya. Sekarang Agusti Nurani Tasari, silahkan ke depan dibaca. Membawa HP hanya pada saat mata pelajaran tertentu saja, misalnya informatika. Mengerjakan tugas atau ulangan dengan mandiri. Siswa-siswi tidak boleh mengotori kelas dan harus membersihkan sekolahan. Siswa dan siswi harus mematuhi tata tertib sekolah. Siswa-siswi harus menghormati teman-teman. Siswa-siswi harus membuang sampah pada tempatnya. Menaati peraturan kelas atau sekolah. Menjaga dan merawat sarana dan prasarana kelas atau sekolah. Iya. Baik, kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Silakan ke depan semuanya. Nggak usah, itu aja. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Hasil dari keyakinan kelas 8 antara lain, 1. Saling menghargai kepada semua teman satu kelas, atau satu sekolah. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Menjaga kebersihan kelas atau kebersihan sekolah. 4. Menjaga dan merawat sarana dan prasarana kelas, atau sekolah. 5. Mengerjakan tugas atau ulangan dengan mandiri. 6. Membawa handphone hanya pada saat mata pelajaran tertentu saja, misalnya mata pelajaran informatika. Sedangkan penerapan dari keyakinan kelas 7 antara lain, 1. Bersikap baik, ramah, dan memperlakukan sama kepada semua teman satu kelas atau satu sekolah. 2. Menjaga barang milik teman, dan meminta izin ketika meminjam barang milik teman satu kelas, atau satu sekolah. 3. Mengerjakan tugas atau ulangan dengan tenang. 4. Menggunakan handphone hanya pada saat mata pelajaran tertentu saja, misalnya informatika atau IPS. 5. Menjaga kebersihan kelas, pada saat kegiatan pembelajaran. Penerapan dari keyakinan kelas 9 antara lain, 1. Menghormati guru, dan sesama teman satu kelas, atau satu sekolah. 2. Saling menghargai dengan semua warga kelas. 3. Menggunakan handphone, hanya pada saat mata pelajaran informatika, atau mata pelajaran tertentu.
4. Membeli makanan atau minuman, hanya pada saat jam istirahat. Sedangkan penerapan dari keyakinan kelas 8 antara lain, 1. Saling menghargai kepada semua teman satu kelas, atau satu sekolah. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Menjaga kebersihan kelas atau sekolah. 4. Menjaga dan merawat sarana dan prasarana kelas, atau sekolah. 5. Mengerjakan tugas atau ulangan, dengan mandiri. 6. Membawa handphone hanya pada saat mata pelajaran tertentu saja, misalnya mata pelajaran informatika. Dokumentasi yang terakhir, dari aksi nyata modul 1.4 ini, yaitu, membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan keyakinan kelas, kepada rekan guru sejawat, pada minggu keempat, tanggal 11 Januari tahun 2023, ditampilkan pada video yang kedua.